Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyani Dewa Gumingrum dengan NIM akhir 081 dari kelas EBTA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga air. Apa sih itu PLTA? PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air, yaitu instalasi untuk menghasilkan energi listrik dari tenaga air mengalir, yang memanfaatkan energi potensial air yang jatuh dari ketinggian tertentu, yang mengubah energi potensial mekanik listrik melalui proses konversi. Sumber energi terbarukan ini termasuk energi terbarukan, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Alur proses PLTA itu di mana waduk akan terdapat pipa, turbin air, generator, lalu generator akan berubah menjadi aliran arus listrik. Di sini komponen utama PLTA adalah bendungan untuk menahan air atau menyimpan air energi potensial. Yang kedua adalah intake atau jalur air dengan saringan sampah. Yang kedua adalah penstock, pipa tekanan tinggi atau baja beton. Selanjutnya turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Selanjutnya ke generator yang menghasilkan listrik. Dan transmisi atau transformator dan saluran distribusi. Jenis-jenis turbin terdapat tiga, yaitu Boulton, Francis, dan Kaplan. Keuntungan PLTA adalah sumbernya yang tak terbatas dan berkelanjutan, tak ada emisi CO2 dan polusi udara, minimal biaya bahan bakar setelah konstruksi, konversi energi mencapai 80-90%. Yang pertama adalah bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk menahan aliran air sungai membentuk waduk dengan menyimpan energi potensial yang besar untuk dimanfaatkan. Terdapat jenis bendungan yaitu jenis yang melengkung untuk lembah sempit, gravity dam untuk gaya berat, cocok untuk lembah yang besar. Selanjutnya, untuk tanah dan berbatu, itu embankment. Selanjutnya adalah penstock atau pipa pesat. Di sini difungsikan untuk mengalirkan air bertekanan tinggi dari intake ke turbin, yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dengan efisien. Selanjutnya adalah turbin air. Komponen utama turbin adalah rotor, bagian berputar dengan sudut-sudut. Yang kedua adalah stator, bagian tetap untuk pengarahan aliran. Yang ketiga adalah nozzle, pengonsentrasi aliran atau turbin impuls. Prinsip kerjanya yaitu air mengenai sudu yang selanjutnya sudu akan berputar. Selanjutnya, poros pun juga akan berputar. Dan torsi diteruskan ke generator via coupling. Seperti ini untuk kasaran gambar untuk turbin airnya. Selanjutnya adalah generator. Prinsip kerjanya induksi elektromagnetik Faraday, yaitu rotor berputar akan menghasilkan flux magnetik yang berubah. Selanjutnya akan menghasilkan GGL induksi dan akan menghasilkan arus listrik. Faktor produksi listrik dari PLTA adalah ketinggian. Semakin tinggi air jatuh, semakin besar energi potensial yang terkonversi menjadi energi kinetik, hubungan linear dengan daya.
Debit air, semakin banyak volume air mengalir, semakin cepat putaran turbin berbanding lurus dengan produksi listrik total. Di sini terdapat rumusan daya dari PLTA itu, di mana daya adalah hasil dari densitasi air dikali gravitasi, dikali ketinggian, dikali debit air, dan efisiensi sistem. Jika dibandingkan PLTA dengan sumber energi lain, PLTA termasuk energi terbarukan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, tapi tergantung juga pada kondisi alam. Terdapat PLTA di Indonesia itu seperti PLTA Jatiluhur, PLTA Koto Panjang, dan PLTA Asahan. Sistem pengaturan dan kontrolnya, yaitu spillway, saluran pelimpas saat cuaca berlebih untuk menjaga level waduk, control gate, yaitu pintu kontrol membuka atau menutup aliran ke penstop. Yang ketiga adalah main inlet valve, katup utama untuk keamanan dan isolasi sistem. Sistem regulasi yaitu menyesuaikan output listrik dengan permintaan beban. Monitoring sistem yaitu sensor tekanan, aliran, dan kondisi struktur bendungan secara real time. Di sini sistem PLTA atau skema yang menyeluruh. Di sini terdapat reservoir, di sini ada pengambilan, pipa pesatnya, terdapat generator, turbin, generator, dan aliran sungai. Di sini terdapat distribusinya. Waduk di sini untuk menyimpan air dalam jumlah besar. Nah, untuk permukaan waduk air lebih tinggi daripada sungai di hilir, menciptakan energi potensial gravitasi yang besar. Bendungan mengatur tinggi muka air dan debit yang akan dialirkan, sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir dan penyediaan air irigasi. Selanjutnya adalah intake atau pengambilan. Bangunan pengambilan dilengkapi dengan pintu air atau saringan untuk mengatur jumlah air yang masuk dan menyaring kotoran seperti kayu atau sampah agar tidak masuk ke turbin. Di tahap ini, energi air masih berupa energi potensial dan tekanan yang diatur oleh waduk. Selanjutnya adalah pipa pesat atau penstop. Air dari intake mengalir ke pipa yang tertutup rapat sehingga tekanan meningkat ketika air turun menuju rumah pembangkit. Di sini energi potensial diubah menjadi energi kinetik dan bertekanan tinggi yang siap memutar turbin. Selanjutnya, turbin. Aliran yang bertekanan tinggi tadi menepuk sudut-sudut turbin sehingga turbin berputar dengan kecepatan tertentu. Tahap ini mengubah energi kinetik dan tekanan air menjadi energi mekanik yang memutar putaran poros turbin. Selanjutnya, generator. Poros turbin yang tadi berputar langsung ke generator. Ketika turbin berputar, rotor generator ikut berputar juga dalam keadaan magnestator dan menimbulkan tegangan listrik melalui induksi elektromagnetik. Energi magnetik berputar poros kini merubah menjadi energi listrik AC dengan tegangan menengah yang kemudian diatur sistem eksitasi dan proteksinya. Selanjutnya adalah transformator dan saluran listrik jarak jauh.
Nah, tegangan listrik dari generator dinaikkan oleh transformator. Daya akan rugi-rugi daya pada transmisi jarak jauh menjadi kecil. Di sini, listrik bertegangan tinggi ini kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi, saluran jarak jauh menuju gardu-gardu distribusi. Diturunkan lagi tegangannya, lalu dibagikan ke konsumen, yaitu bisa ke distribusi atau ke konsumen rumah tangga. Listrik pada PLTA tercipta melalui proses bentuk energi dari energi potensial air hingga menjadi energi potensial AC yang dikirim ke konsumen. Sama halnya dengan tadi. Terdapat kesimpulan yaitu PLTA adalah sumber energi terbarukan yang efisien, ramah lingkungan, dan vital untuk ketahanan energi nasional. Dengan pemahaman mendalam komponen dan prinsip kerjanya, kita dapat mengoptimalkan manfaat teknologi ini. Energi air adalah investasi berkelanjutan untuk masa depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.